Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini saya akan membahas film berjudul The 33, film yang di-request seseorang di kolom komentar. Film ini adalah sebuah film drama bencana survival biografi Amerika Chili yang dirilis pada tahun 2015 garapan Patricia Regan dan ditulis oleh Miko Alane, Craig Borten, dan Jose Rivera. Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata kecelakaan pertambangan pada tahun 2010, di mana sekelompok 33 penambang terperangkap di dalam pertambangan San Jose di Chili selama lebih dari 2 bulan. Jadi, langsung saja kita mulai ulas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pesta. Itu adalah sebuah pesta para penambang dalam merayakan 45 tahunnya Gomez yang bekerja di dalam tambang itu. Dan besok adalah hari terakhirnya bekerja. Mereka semua bahagia. Para penambang itu memang sudah seperti saudara satu sama lain. Lalu besoknya, ke-33 penambang akan segera berangkat bekerja. Mereka semua dalam perjalanan menuju tambang itu berada. Mereka semua bahagia dengan caranya masing-masing. Lalu para penambang semua sudah siap untuk masuk ke dalam sana. Ada seorang anak baru bernama Carlos. Ini adalah pertama kalinya bagi Carlos yang nampaknya membuat dia cukup gugup. Sebelum masuk, mereka sempat berdoa dulu agar diberi keselamatan di dalam sana. Pintu yang mereka masuki adalah satu-satunya pintu menuju keluar. Dan tambang itu memang sudah berpuluh-puluh tahun digali tak henti-henti. Jadi usia tambang itu memang sudah sangat tua. Akhirnya, setelah 1 jam perjalanan mereka sampai di kedalaman 520 meter. Sangat jauh dari apapun, apalagi menuju pintu keluar di atas sana. Mereka langsung memulai pekerjaan mereka. Sampai suatu ketika, salah satu di antara mereka melihat sebuah retakan besar di sana. Retaknya sangat besar sampai membuat penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya gempa besar terjadi. Semua penambang langsung berlari ketakutan menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka masuk ke dalam mobil untuk segera pergi dari sana. Mereka tidak pergi ke atas, tapi ke tempat penampungan yang sudah dibuat yang berada di bawah. Karena mereka yakin di atas sudah runtuh semuanya. Jadi jalan menuju pintu keluar sudah tertutup. Dan akhirnya gunung yang mereka gali berpuluh-puluh tahun itu sekarang benar-benar runtuh. Untung saja tak ada satupun di antara mereka yang meninggal. Mereka semua selamat, meskipun sebagian di antara mereka memang terluka berat. Lalu salah satu di antara mereka melihat sesuatu. Nama penambang itu adalah Mario. Di depan Mario, ada sebuah batu yang begitu besar menutupi jalan keluar satu-satunya. Batu itu begitu besar, membuat semua penambang itu terkagum-kagum melihatnya. Kabar runtuhnya tambang itu sudah tersebar ke keluarga penambang itu masing-masing, yang seketika mereka semua khawatir memikirkan nasib orang-orang yang mereka sayang berada di dalam tambang itu. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang langsung menuju atas. Tapi itu terlalu berbahaya untuk dilakukan, karena gunung itu benar-benar masih tidak stabil. Tapi Mario tahu, jika ia tidak melakukan itu, maka semua bisa terkubur hidup-hidup di dalam sana. Para keluarga sudah menanti di depan tambang itu, menanti jawaban dari para pemilik tambang, menanti kabar kalau orang-orang yang mereka cinta mudah-mudahan masih hidup dan selamat. Salah satu di antara mereka bernama Maria terus saja menanyakan di mana tim penyelamatan berada dan meyakinkan keluarga yang lain untuk tetap bertahan dan berdiam di sana untuk meminta jawaban. Kabar itu bahkan sekarang sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan yang masih muda itu meyakinkan Presiden kalau pemerintah memang harus ikut membantu penyelamatan para penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun tambang itu dimiliki oleh pihak swasta, tapi Menteri Pertambangan itu merasa punya tanggung jawab secara moral. Apalagi di dalamnya ada sekitar 33 penambang terjebak. Meskipun belum diketahui keadaannya hidup atau sudah tewas, tapi mencari tahu adalah suatu hal yang perlu. Mereka yang di bawah sana terus mencari-cari alat komunikasi yang bisa memberitahu ke atas sana kalau mereka masih selamat. Tapi semua komunikasi sudah terputus. Hanya ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang sekarang sedang dinaiki oleh Mario dan temannya.
Mario pelan-pelan terus menaiki tangga itu satu persatu meskipun begitu jauh. Sampai kemudian ternyata tak ada lagi tangga di atasnya. Mario tak lagi bisa melanjutkan perjalanannya menuju atas. Ia benar-benar sudah pasrah sekarang. Ditambah tak lama kemudian gempa susulan datang yang mengakibatkan jalan satu-satunya menuju keluar tertutup. Satu-satunya jalan keluar pun tak bisa untuk dilalui. Sekarang mereka benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah tanah dengan kedalaman 600 meter lebih. Mereka mulai ketakutan, berdoa agar mereka berhasil diselamatkan. Meskipun mereka tahu hal itu sangatlah tidak memungkinkan, karena mereka menilai perusahaan itu tak akan mau mengeluarkan jutaan US dollar untuk menyelamatkan mereka dari bawah sana. Besoknya, menteri itu datang ke lokasi pertambangan. Para wartawan sudah di sana. Kabar itu bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maria meminta Pak Menteri itu untuk melakukan apapun demi menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalam sana. Maria yakin mereka semua masih hidup. Menteri itu menemui pihak yang bertanggung jawab dari pemilik tambang itu. Tapi ternyata pihak tambang memang tak bisa melakukan apapun. Karena begitu banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan para penambang dari dasar tambang itu. Lagi pula, kemungkinan selamatnya benar-benar hanya sedikit. Jelas, ketika menteri itu mengabarkan ke keluarga korban, mereka semua marah bukan main, karena terlihat tak ada upaya satupun untuk menyelamatkan keluarga mereka. Para penambang sekarang malah ribut satu sama lain, meributkan makanan yang memang ada di tempat penampungan itu satu-satunya. Kemudian, Mario langsung memisahkan mereka semua. Sekarang, Mario lah yang menjadi pemimpin mereka, meminta mereka untuk berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bertahan hidup. Jadi semua harus dibagi adil dan dibagi hanya 1 kali sehari. Dan sekarang mereka akhirnya memutuskan Mario yang sekarang memegang kendali atas makanan itu dan juga atas keselamatan mereka semua. Lalu Presiden memanggil salah seorang kenalannya yang sangat ahli dalam bidang pertambangan yang bernama Andre untuk membantu menteri itu menyelamatkan ke-33 penambang yang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Andre mulai menjelaskan semua rencananya untuk membantu mengeluarkan para penambang yang terjebak di dalam sana, yaitu dengan mengebor dengan sebanyak-banyaknya karena kemungkinan besar setiap bor akan meleset menuju lokasi penampungan di mana para penambang itu berada. Dan itu pun kemungkinannya memang hanya sedikit, tapi hanya itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Di bawah sana, Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan dengan seadil-adilnya agar semua kebagian dan semua bisa selamat. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Alat-alat bor itu kini didatangkan. Para keluarga korban senang bukan main. Itu artinya masih ada harapan untuk para keluarganya yang terkubur hidup-hidup di sana agar bisa selamat. Lalu, para penambang itu mulai mendengar sebuah bor dari atas. Itu adalah suara harapan yang membuat mereka semua kembali merasa hidup. Untuk para keluarga korban yang menunggu di depan gerbang, sang menteri itu memberi mereka fasilitas di sana. Dibuatkan ruang makan, ruang menginap, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan. Semua itu sang menteri berikan semata-mata memang untuk membuat keluarga korban setidaknya ada di tempat yang aman selagi menunggu orang-orang yang mereka sayang berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka terjebak di bawah sana. Sekarang makanan pun tersisa tinggal sedikit. Mario membagikan itu sedikit demi sedikit agar ke-33 orang penambang itu bisa terus bertahan hidup. Sampai akhirnya suara bor jelas terdengar di atas mereka. Mereka semangat bukan main. Mereka bahagia karena sebentar lagi mereka kembali akan melihat sinar matahari. Tapi bor itu seperti tak mengarah kepada mereka, malah melesat jauh dari lokasi mereka. Hal yang sudah diperkirakan Andre sejak awal. Sekarang para penambang itu kembali frustasi. Harapannya kembali sirna. Andre pun mulai merasa putus asa. Memang sangat mustahil menyelamatkan ke-33 penambang dari bawah sana. Ditambah, mereka semua memang sedang kelaparan sekarang. Para korban pun merasa memang semuanya sudah berakhir. Apalagi
Di antara mereka ada yang sedang mengandung anak, di mana bapaknya menjadi salah satu dari ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Sekarang, makanannya hanya tersisa 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampur makanan itu dengan air agar sedikit lebih banyak, lalu membagikan itu semua ke teman-temannya yang rasanya sekarang sudah tak lagi punya harapan. Ditambah, itu adalah makanan terakhir mereka. Tapi kemudian, tak lama ada seorang wanita datang menghampiri, membawa roti paling enak di muka bumi. Juga wanita yang lain membawakan spaghetti terenak sepanjang masa. Masing-masing di antara mereka didatangi oleh orang-orang yang paling mereka cinta, lengkap dengan makanan kesukaannya masing-masing, termasuk Mario. Mereka semua bahagia, tertawa, memakan makanan yang begitu lezat, yang tak pernah habis jika dimakan terus-menerus. Tapi kita semua tahu, hal itu hanyalah imajinasi mereka semata. Nyatanya, semua memang kebalikan dari itu semua. Di atas sana, Andre sudah memutuskan untuk menghentikan pengeboran itu, karena memang sangat begitu mustahil untuk dilakukan. Tapi, sang menteri terus meyakinkan Andre untuk jangan menyerah. Keluarga mereka menanti dengan penuh harapan di luar sana. Tapi sekali lagi Andre menegaskan, ini semua sudah berakhir. Malamnya, para keluarga korban mulai berdoa yang terbaik untuk ke-33 orang yang terjebak di bawah tanah sana. Terjebak beratus-ratus meter di bawah tanah. Wajah mereka begitu sedih, takut, juga kesepian di saat bersamaan. Andre melihat itu, tapi tak ada apapun yang bisa ia lakukan. Menteri muda itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang, manusia memang selalu gagal, seperti memang tak pernah belajar dari kesalahan. Dari situ, tiba-tiba menteri itu seperti mendapatkan sebuah ide gila untuk kembali dilakukan. Ditemani Andre, ia menyiapkan sebuah strategi untuk mengebor tanah dengan arah yang salah sejak awal, dengan arah yang begitu sangat jauh dari lokasi di mana ke-33 penambang itu berada. Ide itu memang gila, tapi Andre tahu itu mungkin akan membuahkan hasil. Kemungkinannya akan lebih banyak, karena pengeboran memang akan diarahkan menuju batu raksasa yang menghalangi para penambang itu dan membimbing alat bor itu sampai menuju tempat ke-33 penambang itu berada. Lalu pengeboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17, mereka semua terjebak di bawah sana. Sepertinya memang tak ada lagi harapan untuk selamat. Semua sedang sekarat, menyiapkan dirinya masing-masing dalam keadaan terbaik untuk meninggal. Begitupun Mario, pelan-pelan ia mulai memejamkan matanya. Sampai kemudian, air dari atas menjatuhi muka Mario dan membuatnya terbangun. Diikuti oleh suara bor yang begitu berisik, lalu bor pun menembus dinding pegunungan itu, masuk ke dalam tempat di mana mereka berada. Mario langsung teriak memanggil teman-temannya. Mereka semua bahagia bukan main. Seketika harapan itu tumbuh kembali. Mereka memukul-mukul bor itu dengan besi, yang kemudian hal itu didengar oleh menteri di atas sana. Juga untuk lebih meyakinkan, penambang itu mengaitkan sebuah pesan di ujung bor itu, yang lalu kemudian dibaca oleh menteri dan Andre. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan, pesan dari penambang itu dibacakan langsung oleh presiden kepada para korban bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana, yang langsung saja membuat semua korban senang bukan main. Mereka menangis dalam bahagia. Kabar bahagia itu sekarang tersebar ke seluruh dunia, diberitakan terus-menerus tanpa henti dari berbagai negara. Para penambang itu sekarang bisa mendapatkan perlengkapan dari atas sana menggunakan bor itu. Semuanya, bahkan mereka sekarang bisa menyapa keluarga mereka melalui handycam yang diberi dari atas. Tapi, mereka memang belum bisa diselamatkan. Butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana. Yang jelas hal itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ditambah gunung itu memang sedang tidak stabil. Jadi sangat beresiko untuk membor dengan kecepatan penuh, karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu dan mengubur mereka hidup-hidup di sana. Sudah 50 hari mereka terjebak di sana, dan petugas penyelamat terus melakukan proses penyelamatan yang begitu sulit hari demi hari. Bahkan bor-bor patah karena tak kuat menembus batu yang begitu besar.
Bahkan para petugas pun sebenarnya sudah sangat kelelahan, termasuk sang menteri. Tapi keluarganya menanti dengan setia di depan gerbang yang akhirnya diperbolehkan masuk oleh sang menteri. Ternyata selama ini bor besar itu terhalang oleh besi penahan yang sontak saja tak akan bisa menembusnya. Akhirnya para penambang itu memutuskan untuk membom besi itu agar hancur. Meskipun itu sangat beresiko, tapi itulah satu-satunya cara agar bor itu bisa masuk ke dalam. Lalu penambang itu membom di mana besi itu berada, dan bor itu akhirnya berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan untuk mengeluarkan mereka satu persatu, yang jelas saja begitu dinantikan oleh ke-33 penambang yang terjebak di dalam sana. Akhirnya, pada hari ke-69, mereka semua berhasil diselamatkan satu persatu, memeluk keluarganya masing-masing yang setia menanti mereka. Kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh warga Chili, tapi juga dirasakan oleh seluruh dunia, karena beritanya memang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Ke-33 penambang itu masih selalu berkumpul sampai sekarang. Bahkan, mereka memang sudah menganggap sebagai saudara satu sama lain. Nah, lalu film pun berakhir. Nah, itu dia teman-teman alur cerita film The 33 ini. Sebenarnya banyak banget hal yang gak saya sampaikan di sini. Jadi meskipun kalian kembali menonton film ini, dijamin kalian masih akan tetap merasa terharu. Karena sudah lebih dari 2 kali saya menonton film ini pun, dan saya masih tetap saja terharu dengan filmnya. Terima kasih teman-teman untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti video dari Kamar Film. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya yang mudah-mudahan malam minggu sudah bisa saya unggah kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.